Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi keempat pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa apa kabar anak-anakku sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita tetap semangat dalam belajar tentunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna di kelak di kemudian hari. Baik, kita lanjutkan materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 dengan pokok materi proses produksi massal. Ya, oleh saya Muhammad Irfan SPD untuk mata pelajaran PKK atau produk kreatif kewirausahaan untuk kelas 12 SMK. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami tentang proses produksi, siswa dapat memahami tentang jenis-jenis produksi, tujuan proses produksi, dan penerapan proses produksi. Ya, jadi ada materinya ada 4, proses produksi, jenis-jenis produksi, tujuan produksi, penerapan proses produksi. Baik, kita ke materi pertama. Ya, jadi silahkan lihat dulu video berikut ini. Jadi video ini adalah proses pembuatan lampu LED ya, yang dikerjakan untuk proses produksinya secara semi manual. Ya, seperti ini pengaturannya, jadi masih menggunakan tenaga manusia dalam membuat atau memproduksi lampu LED ya. Jadi bahan-bahannya jadi sudah siapkan, tinggal dipasang-pasangkan, ini di solder ya. Jadi kalau sudah dipindahkan lagi ke satu tempat yang lain ya, jadi ini gabungan ya, jadi semuanya masih semi manual, jadi masih banyak juga dikerjakan oleh tangan manusia, ada juga mesin. Kita percepat saja ya. Nah, ini prosesnya di uji coba, sudah nyala ya. Kalau sudah tinggal dipasangkan bagian fittingnya ya. Ya, kemudian ini ya, dia juga menggunakan alat mesin ya. Ya, selanjutnya ya, dia akan solder ya. Cepat ya. Ya, ini sudah di bagian penutupnya lampunya ya. Ya, dia menggunakan lampu kayak plastik bahannya, jadi kalau pecah, kalau jatuh tidak langsung pecah ya. Seperti itu modelnya. Itu secara semi manual. Sekarang kita coba lihat yang secara pabrik itu ya. Ini lampu nano lift super hemat ya. Ini sudah modern tentunya ya, sudah cantik ya. Ya, ini tesnya ya, juga tidak panas, bisa dipegang langsung. Jadi dia buat model lain dari yang lain. Jadi dia LED, jadi didesain dulu modelnya ya. Ya, ini pabriknya. Nah, kemudian dibuat. Ini sudah menggunakan alat mesin. Ini mereknya ya, luar biasa emang. Dirangkai juga tentunya seperti ini ya, semuanya pabrik ya. Kalau dia sudah dikemas, sudah masuk nano like ya, nano berarti ya kecil ya. Nah, ini seperti ini. Oke, kayak chip ya, kayak kartu dihubungkan. Ketika dihubungkan, di-on-kan, langsung nyala semua. Ini sudah teknologi yang sudah tingkat tinggi ya. Oke, sekarang kita masuk di materi. Jadi proses produksi adalah satu cara untuk metode untuk menambah kegunaan satu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.
Ya, kalau kita lihat yang seperti ini sudah tadi yang sudah berbasis mesin, yaitu jadi lampu bukan hanya sekedar penerang saja, tapi bisa sekarang sudah jadi kayak aksesoris, sudah lebih dari itu ya. Jadi proses produksi, jadi dia harus punya manfaat untuk kegunaan, baik itu berupa barang yang dihasilkan ataupun jasa. Kemudian jenis-jenis proses produksi, jadi jenisnya ada 4, jadi berdasarkan wujudnya, kemudian berdasarkan proses produksinya, berdasarkan penyelesaian proses produksi, berdasarkan bahan mentahnya. Jadi jenis-jenis proses produksi ada 4 ya, saya ulang, berdasarkan wujudnya, kemudian berdasarkan prosesnya, berdasarkan penyelesaian proses produksi, dan berdasarkan bahan mentah yang digunakan. Baik, kita masuk di berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah secara kimiawi ya, jadi proses produksi ini dia tentunya ada yang menggunakan alat-alat dari bahan kimia tentunya ya. Kemudian yang kedua berdasarkan ada mulai perubahan bentuk. Kemudian yang ketiga assembling, yaitu istilahnya kayak perakitan ya, assembling. Kemudian transportasi, kemudian penciptaan, jasa, administrasi. Ini juga proses berdasarkan wujudnya. Kemudian berdasarkan arus proses produksinya ada 3, terus menerus, kemudian terputus-putus, kemudian proses produksi campuran, transportasi. Jadi ini terus menerus artinya dia berlangsung secara terus, kemudian terputus-putus artinya dia bisa saja kalau bahannya satu tidak ada maka dia akan tidak bisa berlanjut ya, itu mestinya terputus-putus. Kemudian ada yang campuran transportasi. Baik, kita lanjut. Berdasarkan penyelesaian proses produksinya, tipe A dapat diperiksa dengan mudah ya, kemudian tipe B dapat diperiksa dalam beberapa tahap, kemudian tipe C terdapat penggabungan komponen produksi, komponen produk, kemudian tipe D proses menggunakan mesin otomatis, tipe E perusahaan dagang dan jasa. Jadi ada 4 ya, ada 5 penyelesaian proses produksi. Kita bisa lihat dan kita baca. Jadi ini tipe A yang paling mudah. Kemudian tipe B sudah diperiksa, lagi pemeriksaan beberapa tahap. Kemudian kalau tipe C terdapat komponen produk. Jadi misalnya kayak komponen elektronika yang mau dibuat atau dirakit itu butuh proses yang panjang. Jadi dia menggabungkan beberapa komponen supaya baru bisa jadi. Kemudian tipe D yang sudah agak rumus harus menggunakan mesin otomatis ya. Jadi ini sudah tipe yang agak lebih besar ya. Kemudian tipe E itu perusahaan dagang dan jasa ya. Ini tipe penyelesaian ya proses produksi. Selanjutnya berdasarkan bahan mentah. Jadi ada bahan yang secara analitik ya. Jadi dia perlu diproses dulu, kemudian diolah dan sebagainya, dan akhirnya menjadi satu bahan ya. Kemudian secara sintetik ya, jadi ini butuh proses yang panjang untuk membuat bahan mentah yang dari sintetik seperti itu. Kemudian selanjutnya tujuan produksi. Jadi tujuan proses produksi yang pertama untuk meningkatkan efisiensi, kemudian yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga meningkatkan kualitas. Jadi tujuannya yang pertama meningkatkan efisiensi. Jadi proses produksi tentunya tidak boleh sembarangan dibuat atau sembarangan, harus tentunya mengirit waktu, tenaga, ya, biaya dan sebagainya itu yang diperlukan. Kemudian meningkatkan produktivitas. Ya, produktivitas berarti menghasilkan. Itu terus harus meningkat ya. Jangan sekadar memproduksi saja atau stagnan. Kalau misalnya sudah banyak pelanggannya, banyak peminatnya, tentunya harus ditingkatkan produktivitasnya dalam hal jumlah ya. Kemudian bukan hanya sekedar jumlah saja, tetapi meningkatkan kualitas juga. Jadi orang makin percaya dengan produk yang kita hasilkan. Baik, jadi selanjutnya penerapan proses produksi. Jadi penerapan proses produksi sebelum kita membuat suatu produksi, tentunya yang pertama kita lakukan adalah survei pasar. Ya, biasa kita melakukan dengan mungkin tanya-tanya kepada orang apa kira-kira bagus, kemudian produk apa yang perlu lagi dikembangkan, atau dari yang produk yang sudah ada itu tinggal apanya yang kurang, apanya mau ditambahkan, itu namanya survei ya. Kemudian setelah kita dapat ide, kemudian kita melakukan desain produk.
tadi itu didesain ya, seperti ada video sebelumnya, didesain, digambar, oh modelnya begini, tampilannya nanti seperti ini. Kemudian kita melakukan proses produksi. Proses produksi tentunya butuh waktu yang panjang, waktu yang lama. Kemudian setelah itu melakukan feedback. Feedback itu artinya timbal balik yang dari pasar seperti apa setelah kita coba menjual atau dicoba. Kemudian melakukan analisis finansial setelah terjual seperti apa. Kalau sudah banyak, kalau sudah banyak maka kita bisa melakukan produksi massal. Setelah melakukan produksi massal supaya barang atau produksi kita itu bisa laku di pasaran, kita bisa melakukan namanya garansi produk. Jadi barang yang diterima itu konsumen bisa dijaga kualitasnya. Oke, saya ambil beberapa sumber dari YouTube, video tadi, dan buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, SMK kelas 12. Oke, terima kasih atas perhatiannya menyimak video penjelasan materi ini tentang proses produksi massal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.